الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات ربه وسلام عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah salat maghrib dan isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul hadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam naungan Allah, mendapatkan ketenangan, merasakan kenyamanan dalam jiwa, dan mendapatkan limpahan curahan rahmat Allah, serta kita mendapatkan sebutan nama yang indah di hadapan para makhluk yang mulia di atas langit sana. Mudah-mudahan suasana seperti ini, kecintaan terhadap majelis ilmu senantiasa hadir dan senantiasa kita tumbuhkan dalam kehidupan kita, karena indikasi di mana Allah menginginkan kebaikan bagi setiap orang adalah Allah mudahkan jalan baginya untuk tafaqquh fid din. Kalau ingin tahu Allah itu cinta kepada kita, kalau ingin tahu kalau Allah itu menyenangi kita, maka lihatlah semangat kita, sejauh mana kita ingin belajar agama Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah faqihkan dia dalam bidang agamanya. Salah satu jalan agar kita faqih dalam bidang agama adalah belajar. Kalau mungkin usia kita sudah lanjut, tidak bisa duduk dalam bangku perkuliahan, maka bangku perkuliahan kita adalah rumah-rumah Allah yang di situ ada majelis ilmu. Di mana saja rumah Allah yang ada majelis ilmu, kita datangi, Pak. Alangkah indahnya kalau majelis ilmu itu kita hadiri bersama keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita keluarga yang senantiasa mencintai ilmu. Salawat dan salam kita sanjungkan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya di hari kiamat kelak, dan kita berharap termasuk umatnya yang mendapatkan pertolongan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dapat bersamanya nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan mempelajari sesuai dengan tema yang diminta oleh teman-teman pengurus, adalah pendidikan keluarga. Saya ingin awali sebuah muqaddimah, dan biasanya di mana saya diminta untuk menyampaikan materi ini, dan ini adalah kali pertamanya saya menyampaikan materi tentang ini di masjid kita ini. Walaupun sebelumnya kita sudah bahas beberapa kali pertemuan tentang sirah para sahabat, namun para pengurus untuk memfokuskan melihat kebutuhan kita, melihat betapa pentingnya urusan keluarga, maka kita akan menyampaikan materi tentang pendidikan keluarga. Saya akan awali dengan kalimat bahwa Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kita sangat memfokuskan
sangat panjang lebar berbicara tentang keluarga tersebut. Jika kita melihat kepada Al-Quranul Karim, katakan kisah-kisah para nabi yang mana Allah suguhkan di dalam kitab sucinya, kisah-kisah mereka bukan hanya sekedar perjuangan dalam dakwah dan agama, tetapi sekaligus mereka itu adalah seorang ayah bagi keluarganya, bagi anak-anaknya. Dia sebagai seorang suami yang memerankan suami dalam kehidupan rumah tangganya. Bahkan para nabi dan rasul, mereka juga memerankan sebagai kakek di dalam kehidupan berumah tangganya. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika kita berbicara tentang Nabi Ibrahim, kita sering berbicara tentang perjuangan beliau di dalam dakwah. Bagaimana beliau memperjuangkan tauhid, menegakkan kalimat-kalimat Allah. Namun terkadang kita lupa berbicara bagaimana keluarga yang mana Ibrahim Allah jadikan sebagai uswah teladan bagi kita tentang keluarga. Bahkan di dalam surat Ibrahim sendiri, Pak, ayat 35 sampai 41, itu semua adalah untaian doa yang sangat indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap diri dan keluarganya. Silakan nanti Bapak Ibu buka Ibrahim ayat 35 sampai 41. Itu adalah ayat-ayat yang berbicara tentang perhatian Ibrahim terhadap diri dan keluarganya. Dalam surat Ibrahim itu sendiri, dia sebagai seorang nabi dan rasul, surat yang Allah jadikan nama surat Ibrahim, di dalamnya juga terdapat pelajaran tentang keluarga dan dirinya. Bicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bicara tentang perjuangan beliau, bagaimana kesabaran Nabi, bagaimana ujian Nabi alaihi salatu wasallam. Namun di dalam banyak ayat Allah kisahkan tentang keluarga Nabi Ibrahim. Kalau ingin tahu tentang potret keluarga, tentang potret keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silakan dibuka surat Al-Ahzab. Di ayat yang ke-21 Allah jadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Ayat-ayat setelahnya Allah berbicara tentang potret keluarga Rasul. Bagaimana kehidupan Nabi di dalam keluarganya, apa yang menjadi kehidupan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bicara tentang Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi dan rasul, di mana perjuangan yang sangat panjang di dalam dakwah, 1000 tahun kurang 50. Kesabaran di dalam dakwah kita sering bahas, namun kita lupakan membahas dari sisi kehidupan pendidikan dia dengan keluarganya. Bagaimana kesabaran beliau terhadap keluarga, bagaimana ujian beliau dalam keluarga. Tetapi Nabi Nuh alaihissalam tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Bicara tentang Imran, dia bukan nabi, manusia biasa. Kalau tadi nabi adalah, kita bisa berkata wajar kalau dia itu nabi karena dia dipandu oleh wahyu. Tetapi kita harus tahu pula bahwa di dalam Al-Quranul Karim ada manusia-manusia yang bukan nabi, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala suguhkan untuk kita kisah-kisah orang hebat, kisah-kisah orang luar biasa. Imran, Allah sebutkan satu surat, bukan Imran tetapi Allah sebutkan Ali Imran, keluarga Imran. 35 dan seterusnya, 36, 37, itu cerita tentang bagaimana Imran dan keluarganya. Kita lihat lagi surat yang lain, Luqman, dia juga bukan nabi, manusia biasa. Bahkan para ahli sejarah mengatakan memiliki sifat fisik yang tidak menarik. Orang hitam, tubuhnya pendek, agak gemuk. Secara fisik kita tidak bisa menilai itu indah. Tapi kenapa orang yang seperti ini Allah abadikan di dalam Al-Quran?
Buka Al-Quran, Pak. Kisah-kisah yang sangat luar biasa tentang nasihat dan pendidikan dalam keluarga. Al-Hakim, Allah gelar dengan Al-Hakim, manusia yang bijaksana. Gali apa yang menjadikan Al-Hakim, Luqman menjadi Al-Hakim. Itu ada dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gali satu persatu wahyu dari Allah Azza wa Jalla ini. Bicara tentang perempuan, Maryam Allah abadikan, satu-satunya perempuan di dalam Al-Quranul Karim yang Allah abadikan, bahkan dijadikan salah satu dari nama surat. Kisah Maryam tidak terlepas dari kisah keluarga. Kisah Maryam tidak terlepas dari pendidikan. Bagaimana keteguhan, kesabaran menghadapi fitnah. Ya, Maryam bagaimana dia melahirkan, menyendiri, jauh dari orang. Kesabaran-kesabaran Maryam di dalam mendidik anaknya. Maka kemudian kita sadar bahwa Al-Quran panjang lebar terhadap berbicara konsentrasi tentang keluarga. Namun sayang, kita sebagai hamba Allah yang beriman, orang-orang yang sudah belajar ke berbagai tempat, mungkin sudah ke berbagai pakar kita sudah belajar, kita tidak kembali kepada Al-Quran berbicara tentang keluarga. Allah hadirkan dua potret. Pertama, potret para nabi, agar kita bisa belajar kepada orang yang paling hebat dan mulia, agar kita bisa mengambil pelajaran dari mereka. Allah hadirkan manusia-manusia biasa, agar kita bisa juga belajar dari mereka. Ini pelajaran mahal untuk kita kaum muslimin. Nah, kenapa kita tidak memberikan perhatian besar terhadap keluarga? Padahal Al-Quran bicara panjang lebar tentang keluarga. Padahal ulama telah berbicara di antara durasi ibadah yang paling panjang adalah pernikahan. Ketika kita memulai qabiltu nikahaha bimahrin mazkur, artinya saat itu telah kita ambil tanggung jawab pendidikan keluarga, pendidikan istri kita dari orang tuanya berpindah ke kita. Sadar tidak sadar kita akui atau tidak kita akui, bekal di dalam membina rumah tangga sungguh sangat dangkal. Setelah kita menikah menjadi ayah, atau sebelumnya kita menjadi seorang suami, bagaimana harus menjadi suami yang baik? Terkadang kita tidak belajar dan kembali kepada Al-Quran. Bagaimana menjadi seorang istri yang baik? Tidak mengambil contoh dari wanita-wanita dalam Al-Quran. Dengan izin Allah kita punya keturunan, lalu kemudian kita menjadi seorang ayah bagi laki-laki dan seorang ibu bagi perempuan. Namun seperti apa ayah yang baik dan seperti apa ibu yang baik, terkadang kita tidak mau kembali kepada wahyu Allah dan wahyu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kita tidak mengambil penting dalam masalah urusan keluarga. Terkadang kita merasa kita sudah cukup, kita sudah dewasa, kita sudah merasa belajar, dan kita sudah merasa banyak ilmu pengetahuan. Cukup sambil jalan kita akan bisa membina rumah tangga kita. Padahal Pak, ulama besar Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu ta'ala di dalam kitab sahihnya menulis satu bab, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu menjadi dasar sebelum kita beramal. Termasuklah amal yang kita bicarakan ini adalah keluarga kita. Seperti yang saya sampaikan, durasi ibadah yang paling panjang adalah kehidupan dalam rumah tangga kita. Alangkah meruginya kita kalau kita tidak berbicara ilmu tentang keluarga dalam kehidupan kita. Alangkah meruginya kita kalau kita tidak memiliki cukup bekal di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga kita. Oleh itu ikhwani, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, kita akan melihat beberapa ayat Al-Quran yang menjadi panduan bagi kita bagaimana kita harus menjalankan kehidupan rumah tangga kita.
Yang pertama surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini sudah kita hafal, bahkan anak-anak kita hafal. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Inilah tugas utama kita sebagai seorang suami. Tugas utama sebagai seorang suami dalam rumah tangga, menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari neraka Allah. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini, rata-rata mereka menukil perkataan Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan kita, bagaimana cara menyelamatkan keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Ali bin Abi Thalib menjelaskan ayat ini dengan dua cara. Yang pertama kata Ali, addibuhum. Jadikan dirimu dan keluargamu orang-orang yang beradab. Jadikan keluarga kita tumbuh subur dalam tingkah laku dan akhlaknya, adab yang mulia di dalam syariat ini. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, allimuhum. Jadikan keluarga kamu, jadikan diri kamu dan keluarga kamu orang-orang yang berilmu. Dengan kita memiliki adab dan kita memiliki ilmu, insya Allah dengan dua itu saja cukup kata Ali. Kita akan selamat dan kita akan terbebas dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka fokuskan pendidikan kita dalam rumah tangga. Bagaimana anak-anak kita, sebelum anak, tentu sebelum mereka kita didik, orang tuanya, ayah dan bundanya, suami istri harus mencerminkan bagaimana adab-adab itu di dalam Islam. Adab masuk rumah, ya, adab keluar rumah, ya, dan adab sesama pasangan suami istri. Bagaimana saling menjaga, tutur kata yang sopan, kehidupan rumah tangga indah, berkah, nyaman kalau kita saling menjaga. Karena bahasa tubuh, bahasa lisan akan mencerminkan isi hati kita semuanya. Maka sebelum anak-anak kita didik, maka kita sebagai orang tua harus berusaha untuk mempelajari adab-adab al-Islam yang mulia ini, sehingga orang tuanya menjadi uswah dan qudwah bagi anak-anaknya. Ini dua pesan Ali bin Abi Thalib agar keluarga kita terselamat dari neraka Allah. Jadikan dengan cara dua hal. Yang pertama, jadikan diri kita dan keluarga kita orang-orang yang beradab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kaum muslimin, kaum muslimat, bahwa mukmin yang sempurna imannya adalah mukmin yang baik adab dan akhlaknya. Ya, kalau kita sudah ngaji tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, asma dan sifat, kita mengaji akidah yang benar, maka sungguh cerminan akidah yang benar, tauhid yang benar tercermin pada akhlak yang mulia. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan indikasi mukmin yang baik adalah mukmin yang sempurna akhlaknya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahasinukum akhlaqa. Mukmin yang sempurna imannya itu adalah mukmin yang baik akhlaknya. Maka Ali berpesan agar terjaga keluarga kita dari neraka Allah, jadikan kita dan keluarga kita orang-orang yang beradab. Yang beradab. Nah, yang kedua adalah bagaimana memfokuskan keluarga kita menjadi orang-orang yang berilmu. Ada 4 hal yang dipesankan oleh para ulama kita. Jadilah kita yang pertama kalau bisa menjadi adalah seorang alim. Usahakan dari setiap kita, suami istri,
dan anak-anak kita menjadi alim. Kalau tidak bisa menjadi seorang alim, maka paling tidak jadilah kita muta'allim. Apa itu muta'allim? Belajar. Belajar. Kita semua pelajar. Kita semua penuntut ilmu. Kalau tidak bisa masuk kepada muta'allim, maka paling tidak menjadi mustami', pendengar setia ilmu. Kalau bisa kita, kalau tidak bisa menjadi mustami', jangan jadi yang keempatnya, yang tidak sama sekali. Kalau kita jadi yang keempat, kita hancur. Maka fokuskan dalam pendidikan itu, usahakan motivasi yang kita berikan, kau menjadi seorang alim, nak. Kalau tidak, kamu ada menjadi penuntut ilmu yang setia. Support anak-anak kita belajar kemana saja. Siapkan dengan rezeki yang halal untuk mendorong dia belajar ilmu agama. Saya ingin tegaskan di sini kaum muslimin, ya, di antara hal yang patut kita jadikan dalam pendidikan kita adalah memfokuskan di dalam pendidikan agama, agar anak kita ke depan menjadi orang-orang hebat, melebihi dari kehebatan orang tuanya. Maka fokuskan sejak dini pendidikan agama. Kalau pendidikan umum kalau pendidikan umum itu hal yang mudah kita pelajari, mudah kita pelajari. Saya banyak ketemu orang-orang yang Masya Allah ahli dalam bidang IT, ahli dalam bidang desain. Banyak diskusi dengan mereka, itu hanya butuh beberapa lama saja, waktu saja, mungkin setahun, 2 tahun. Tetapi masalah ilmu agama itu mesti talaqi. Para sahabat talaqi kepada Rasulullah, para tabi'in talaqi kepada para sahabat, dan para tabi'in talaqi kepada tabi'in. Itu konsep agama kita dalam bidang ilmu. Tidak bisa dibaca sembarangan, dia harus dipelajari dengan guru. Andai saja hari ini ya bisa orang-orang belajar dengan buku, banyak orang yang alim, Pak. Tapi diingat oleh para ulama kita, kalau belajar itu mesti dengan alim. Karena bisa jadi kita memahami ilmu itu tidak sesuai dengan yang disampaikan. Itulah pentingnya talaqi. Inspirasi ini saya dapatkan dari kisah Ali bin Abi Thalib. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik Ali di rumah tangganya yang berkah, di rumah kenabian alaihi salatu wassalam. Ketika Ali yang usianya masih kecil, Ali menyampaikan, mendapatkan wahyu. Tidak ada yang dibatasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika wahyu turun, disampaikan kepada kaum muslimin, disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, sehingga Ali menjadi orang yang luar biasa. Karakter Ali luar biasa berani. Bahkan kita tahu dalam sejarah Islam adalah Ali yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tidurnya, yang tantangannya adalah nyawa beliau. Ali tanpa ragu menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin menjadikan anak kita adalah keluarga-keluarga berilmu, maka fokuskan sejak dini ilmu agama. Fokuskan sejak dini ilmu agama. Karena itu pesan para Rasulullah, para Nabi dan Rasul, dan para ulama-ulama kita, bahwa ilmu agama adalah asas, ilmu agama adalah dasar. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan juga kaum muslimin. Terkadang dalam kehidupan rumah tangga, kita merasa bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab kita. Pendidikan itu diambil alih oleh gurunya. Ini masalah besar dalam pendidikan. Hal-hal pokok seperti alif, bata, atau mengenalkan huruf ya A, B, C, itu hal-hal dasar. Saya kira semua kita, ya, semua orang tua mampu mengenalkan itu kepada anaknya. Para bunda ambil peran di rumah, ayah juga demikian. Hadirkan peran-peran pendidikan itu dalam rumah tangga. Jangan ini harus diambil oleh gurunya. Menyesal kita di hari kiamat kelak. Apa sebab? Karena anak kita selama dia hidup, ya, mendapatkan Al-Fatihah dari hafalan para gurunya.
Padahal setiap hari kita baca dalam salat kita. Ibu-ibu punya waktu untuk talkinkan Al-Fatihah pada anak kita. Betapa itu akan menjadi amal jariyah ketika setelah meninggal dunia nanti. Anak kita setelah balik dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini dari mana dia dapat? Dari bapaknya atau dari bundanya. Al-Fatihah kalau kita hitung berapa banyak hurufnya, Nabi kita menyebutkan satu huruf akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Coba lihat. Pernahkah kita sebagai orang tua berpikir bahwa anak merupakan aset saya yang termahal? Saya harus mengajarinya, saya harus mengambil peran di dalam pendidikannya, saya harus bertanggung jawab terhadap dia. Sungguh banyak hadis-hadis Nabi yang memberikan peringatan kepada kita bahwa anak adalah tanggung jawab kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu dalam bicara rumah tangga. Kita adalah pemimpin, kita adalah orang yang bertanggung jawab. Bagaimana anak ini ke depan, bagaimana mustakbal kehidupan dia dalam sisi agama, tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, dikarenakan kita tidak peduli terhadap konsep pendidikan Islam, tidak mengambil penting di dalam pelajaran-pelajaran pendidikan ini, sehingga kita abai. Kita biarkan anak kita tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman pada masanya. Padahal anak itu, ya, saya sebelum berangkat saya membaca sebuah buku, bagaimana tanggung jawab orang tua digambarkan oleh para ulama kita. Sebelum, ya, bagaimana ketika kita tidak hadir bersama anak kita, pernahkah kita bertanya, kalau saya tidak di rumah, siapa yang akan mendidiknya? Siapa yang akan mengajarkannya? Siapa yang akan menanamkan adabnya? Ada nggak kekhawatiran itu pada diri kita kaum muslimin? Ketika kita bekerja satu hari penuh, bahkan mungkin kita keluar rumah 3 hari, dinas luar, pernahkah kita terbesit di dalam pikiran kita bahwa ketiga hari yang kita tinggalkan anak kita ini, apa dari ilmu agama yang sudah dia dapat, atau apa dari pendidikan Islam yang sudah dia fahami? Pernah nggak kita ketika pulang dari kantor kita, pulang dari tempat bekerja kita, bahwa kita mengevaluasi, melihat apa yang ada pada anak kita? Para ulama itu seperti itulah perhatian mereka, sehingga mereka lahir anak-anak yang hebat, lahir anak-anak yang melebihi daripada kapasitas orang tuanya. Yang kedua, yang mesti dilakukan orang tua agar anak kita ini menjadi keluarga-keluarga berilmu, di samping memfokuskan pendidikan agama sejak dini, yang kedua, jangan batasi kemampuan anak kita di dalam belajar agama ini, wabil khusus di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Jangan batasi mereka, keluarkan dari kotak kemampuan kita. Ya, kita terkadang, Pak, di usia sudah 40 tahun ini baru tersadar betapa pentingnya belajar agama. Lalu kemudian kita ingin menghafal Al-Quran, menghafal dari juz 30. Kita mulai dari surat An-Naba. Surat An-Naba selesai sama kita mungkin sepekan atau mungkin kurang dari sepekan. Setelah kita tersadar seperti ini, bahwa kita bersemangat mencari sekolah-sekolah agama agar anak kita menjadi penghafal Al-Quranul Karim. Dibuatlah dalam kurikulumnya bahwa anak ini menghafal, ya, selesai dari pendidikan SD-nya, selesai dari pendidikan dasarnya, menyelesaikan 10 juz atau 7 juz misalnya. Apa sikap kita setelah melihat kurikulum tadi? Kalau begini terlalu tinggi, jangan batasi, Pak, karena anak kita itu lebih kencang dari kita. Nah, kita ini mesinnya sudah lambat. Jadi jangan diukur kemampuan anak kita dengan kemampuan kita. Harus kita keluarkan, harus kita bebaskan mereka dari belenggu pikiran kita tadi. Sungguh kesanggupan mereka, ya, jauh dari apa yang kita mampu. Ini yang kedua. Telah kita perhatikan. Yang penting semangati dia. Tanyakan, sudah berapa ayat kamu hafal? Sudah berapa juznya? Support,
berikan semangat, lanjutkan, bahkan kalau bisa kita berikan reward kepadanya. Inilah semangat dua ini harus kita perhatikan, dua semangat ini harus kita camkan dalam kehidupan rumah tangga kita, agar apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, jadikan keluarga dirimu dan keluargamu orang-orang yang beradab, dan jadikan dirimu dan keluargamu orang-orang yang berilmu. Paling tidak ada 3 tingkatan tadi. Kalau bisa tingkatan pertama orang berilmu, kalau tidak bisa menjadi tingkatan yang kedua adalah penuntut atau pelajar, atau kalau tidak bisa yang pertama kedua, paling tidak kita jadilah para mustami'. Mustami' itu apa kaum muslimin? Pendengar ya, kita pendengar. Ada kajian di masjid ini, hadir, ajak keluarga, ajak anak kita. Dan saya bersyukur kaum muslimin, kalau ada tadi maghrib banyak anak-anak ya masya Allah duduk dalam majelis ini. Ini luar biasa. Para ulama, di antara nasihat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum, ya, biasakan anak-anak kita dengan rumah Allah, biasakan anak-anak kita dengan kebaikan, satu persatu kita ajarkan. Karena kata beliau, sesungguhnya kebaikan itu tumbuh dari kebiasaan pula. Paham ya? Nasihat Abdullah bin Mas'ud, agar anak kita tumbuh kepada cinta ilmu, cinta amal saleh, cinta kebaikan, biasakan mereka ini dengan kebaikan-kebaikan itu. Karena sesungguhnya kebaikan itu bersumber dari yang kita biasakan padanya. Nah ini. Lagi-lagi kita butuh ilmu agar kita bisa menjalankan fungsi kita. Inilah 2 hal yang mesti kita lakukan kaum muslimin. Ya, fokuskan pendidikan agama sejak kecil, dan jangan batasi kemampuan anak kita sesuai dengan kemampuan kita. Anak kita insya Allah lebih cepat, ya, mesinnya kencang, ya, daripada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka itulah pesan Allah kepada kita. Tugas utama kita adalah menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang sudah diberikan anak-anak oleh Allah Azza wa Jalla, maka pegang baik-baik amanah Al-Quran ini. Selamatkan diri dan keluarga kita, selamatkan mereka dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keselamatan diri dan keluarganya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah yang menarik kaum muslimin. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah melihat cucunya Hasan memakan kurma sedekah. Kita tahu bahwa Rasulullah dan keluarganya tidak memakan kurma sedekah atau tidak memakan makanan sedekah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika cucunya Hasan memakannya, maka Nabi langsung mengejar dan mengeluarkan kurma yang dimakan dari mulutnya itu. Nabi datangi Hasan dan Nabi congkel mulut yang mungil itu dengan jarinya yang mulia. Apa pelajaran kaum muslimin? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwa mengawal anak kita dari hal-hal yang haram itu harus dibiasakan sejak kecil. Jangan biarkan mereka terbiasa mengambil yang bukan miliknya, atau memakan yang bukan miliknya atau bukan milik kita. Mari kita belajar dari Rasulullah tentang kesungguhan menyelamatkan keluarga dari neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rezeki yang haram yang kita berikan, yang kita suapkan, yang kita bawa ke rumah kita berikan kepada keluarga kita, yang paling utama untuk mendekati bukannya surga Allah, namun adalah nerakanya. Nabi dengan tegas menjelaskan, lahmun nabata an suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sumber haram, daging yang tumbuh dari sumber rezeki yang tidak jelas, yang akan mendekati neraka Allah. Kesungguhan kita mencari rezeki yang halal adalah panduan syariat, adalah tuntutan ajaran agama kita.
Jangan kita bawa rezeki yang haram ke rumah tangga kita. Kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian kita, apabila kita membawa rezeki, Pak, ke rumah kita, tataplah anak kita, Pak. Tataplah wajah-wajah yang tidak berdosa itu. Tatap wajah istri kita. Mereka dengan senang makan, bawa makanan, bawa roti, bawa buah-buahan. Sumber membelinya adalah sumber haram. Tatap mereka, Pak. Makanya mereka adalah korban pertamanya dari apa yang kita lakukan. Mereka tumbal dalam rumah tangga kita dari sumber rezeki yang kita bawa yang tidak halal itu. Jangankan kita bicara tentang keberkahan anak yang saleh saleha, mudah menghafal dan belajar, karena sumber yang haram akan menghalangi kita untuk berbuat baik. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Hasan, serius dia mengeluarkan dari mulutnya tersebut. Mungkin kalau kita hari ini bisa berpikir, ini kan anak masih kecil, Ustaz, anak ini belum balik, anak ini masih kecil, belum tahu lagi mana yang halal mana yang haram. Betul. Tapi kita orang tua yang tahu, jangan biarkan dia yang tidak tahu. Ajarkan sejak kecil tentang halal dan haram kepada anak kita. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena yang kita inginkan keberkahan, yang sedikit itu cukup, yang banyak tidak menjadikan kita jauh dari agama Allah. Karena yang kita cari adalah keberkahan itu, yang kita inginkan adalah kebaikan. Apa gunanya rezeki banyak namun kita durhaka kepada Allah? Maka kemudian kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat beberapa sahabat atau salah seorang pemuda yang mulai kelihatan berubah polanya, begayanya, bahkan ketika itu sahabat memakai gelang, ya, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam panggil, ya, Nabi perhatikan itu, Pak. Nabi panggil dia, Nabi bertanya kepadanya tentang apa yang dilakukan itu, tentang perubahan-perubahannya tadi. Begitu perhatian Nabi, Pak. Dan ini pelajaran bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita serius dalam memperhatikan pendidikan agama, perubahan-perubahan anak kita. Apalagi hari ini, masya Allah, dan banyak sekali ya yang menjadi halangan dan menjadi tantangan bagi kita orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Ya, dari tontonan, dari apa yang dilihat, ya, dari permainan-permainan, dan semua itu akan membuat kita, ya, akan sulit menanamkan akidah, pemahaman agama yang baik. Maka orang tua harus jeli, Pak. Orang tua harus mampu melihat perubahan demi perubahan yang ada pada anaknya. Jangan beralasan, ya, jangan beralasan, ya, hidup kita tidak sama dengan zaman dulu. Betul, tapi syariat masih sama, Pak. Ajaran kita masih sama, panduan kita masih kitab suci Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagaimana dulu diperhatikan oleh Islam, maka hari ini pun diperhatikan. Sebagaimana di zaman dulu dituntut mengamalkannya, maka hari ini pun dituntut untuk mengamalkannya. Maka kita jangan abai terhadap perilaku dan perubahan-perubahan anak kita. Contoh misalnya tadi, ya, kalau anak kita bawa sesuatu ke rumah yang kita tidak pernah membelikan barang itu, kita wajib menanyakan, ini barang siapa? Ini mainan siapa ini? Ayah atau bunda tidak pernah membelikan kamu, nak? Tanyakan, ini milik si fulan ya. Saya tadi main ke rumahnya, lalu kemudian bundanya mengasih ini ke saya. Nah, kalau itu poinnya, kita mesti cross check. Cross check. Segera kita cross check ke tetangga kita. Bunda, benar bunda ngasih anak saya mainan? Kalau benar, alhamdulillah, itu halal bagi anak kita. Makanan misalnya, ketika anak kita bawa makanan ke rumah, kita harus tahu kalau makanan ini dari mana sumbernya. Tanyakan,
Jangan-jangan diambil dari pohon mangga tetangga, itu diambilnya. Ketika anak bawa 3 biji mangga ke rumah, besar-besar lagi kan, udah kuning pula, semangat, panas pula hari. Sini nak, kita buka sama-sama. Lahap pula orang tuanya lagi makan pada anaknya kan. Sebelum semua itu dikupas, dibuka, tanyakan, dari mana kamu dapat mangga ini nak? Ini Pak, kejelian ini harus ada. Kepekaan seperti ini harus kita kembalikan, seperti mana Nabi ajarkan kita. Cucu Hasan itu kecil Pak, tapi dicongkelnya mulutnya. Kalau kita tadi beralasan dia masih kecil, Nabi tidak punya alasan itu Pak, karena yang halal dan haram harus diajarkan sejak dini. Tidak bisa kita biarkan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kisah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau dihadiahkan oleh budaknya sebuah daging, lalu kemudian dimasak, dimakan. Tetapi setelah Abu Bakar tahu dari mana daging ini, ternyata dulu budaknya ini pernah bertemu dengan seseorang di zaman jahiliyah. Dia mengobati, kemudian dengan izin Allah tentunya sembuh penyakitnya. Gara-gara itu kemudian dia diberikan hadiah. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam rangka menjaga dirinya dari neraka Allah, maka dia keluarkan isi perutnya Pak. Keluarkan isi perutnya. Maka untuk menjaga diri dan neraka, dari neraka Allah, diri dan keluarga dari neraka Allah, diperlukan keberanian. Diperlukan keberanian Pak, karena hidup ini sementara, perjalanan kita masih panjang. Maka hari ini kaum muslimin, alhamdulillah dengan nikmat Allah berikan kepada kita, banyak di antara saudara-saudara kita yang sadar dengan pola pekerjaan yang sumbernya di paling tidak, kalaupun tidak haram adalah syubhat, berani mengundurkan diri. Banyak kepala-kepala ya, bank-bank konvensional yang mereka ini adalah tahu bahwa itu di situ adalah ada perkara-perkara riba, maka kemudian mereka mundur. Ini sikap yang bijak, karena untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari neraka Allah, maka harus keberanian, karena keberanian itu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberanian itu adalah salah satu sifat orang-orang yang memiliki iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Maka At-Tahrim ayat 6 ini merupakan tugas utama yang Allah sebutkan di dalam tugas orang tua atau tugas suami dalam kehidupan rumah tangga. Saya belum bicara banyak tentang pendidikan anak Pak, belum. Karena kenapa? Karena harus kita dulu harus bicara. Orang tua, ayah, bunda harus bicara dulu. Karena kalau kita bicara anak, sementara kita belum tahu ilmunya banyak, maka dia tidak akan banyak memberikan manfaat. Maka saya akan awali pertemuan ini dengan bagaimana tugas-tugas kita sebagai suami dan istri di rumah tangga kita. Sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga, tugas kita lihat kembali surat At-Tahrim ayat 6 itu. Sudah azan? Baik, kita dengarkan dulu. Aku bercita-cita wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan,
yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. وبعث مقام أحمد الذي وإنك لا تخلف الميعاد رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Pada waktu yang sekian insyaallah akan sampaikan beberapa amalan-amalan yang patut kita bangun dalam rumah tangga kita. Sebagai tugas suami dalam rumah tangga, maka pertama, amalan-amalan yang patut kita hidupkan dalam rumah tangga yang paling utama dan pertama adalah ta'atullahi wa rasuluh. Mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kunci kemenangan dan kebahagiaan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam sebuah firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim." Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pupuk terus dalam pendidikan, tanggung jawab kita dalam rumah tangga agar tumbuh di dalam kehidupan kita itu ditegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya, memberikan sebuah kalimat jaminan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man abah." Seluruh umatku masuk surga kata Rasulullah, kecuali mereka orang-orang yang enggan, orang-orang yang tidak mau. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Siapakah mereka orang-orang yang enggan itu wahai Nabi? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad ahbah."
taat kepada Rasulullah adalah kunci masuk surga. Dan orang yang tidak patuh kepada Rasulullah, orang yang durhaka kepadanya, itulah orang yang enggan masuk surga. Kuncinya satu, kalau ingin keluarga ini masuk surga, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Indikasi orang keluarga ini tidak mau masuk surga ketika syariat Allah dan Rasulnya tidak dilaksanakan olehnya. Yang kedua, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di antara amalan yang patut untuk kita jadikan ya di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah pendidikan tauhid yang benar di dalam rumah tangga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Nabi yang mulia Ubadah ibn Samit, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersyahadat, bersaksi tiada ilah yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, haramallahu alaihi nar, maka Allah akan mengharamkan baginya neraka. Coba lihat kaum muslimin, bagaimana kekuatan tauhid itu akan menyelamatkan keluarga kita dari neraka Allah. Tugas kita mengawal tauhid itu, tugas kita menumbuh suburkan tauhid itu pada anak kita. Nah, bagaimana caranya? Insyaallah akan kita ambil pembahasan tentang ini. Saya ingin menyebutkan pokok-pokok tugas kita utama. Yang paling utama adalah mengawal tauhid, karena sesungguhnya anak kita terlahir dalam keadaan beriman kepada Allah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak terlahir dalam keadaan iman, fitrah beriman. Maka tugas kita mengawal keimanan itu, mengawal tauhid yang telah Allah berikan dalam jiwa anak kita. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga adalah mendidik agar keluarga kita semua menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Seperti kita sampaikan di awal, kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah, ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar atau biman tahrumu 'alaihi nar. Kata Rasulullah, maukah aku sebutkan orang yang diharamkan baginya neraka? Orang yang Allah haramkan baginya neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu qaribin hayyinin sahlin. Setiap orang yang memudahkan urusan, yang lembut, yang santun, itu orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Ini akan masuk surga kaum muslimin. Orang yang akhlaknya mulia, adabnya mulia, maka akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang berikutnya, di antara tugas utama kita di dalam rumah tangga adalah meyakinkan kita dan diri kita dan keluarga kita agar senantiasa menjadikan salat adalah hal yang sangat utama dalam kehidupan. Saya sampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi menyebutkan dan dihasankan oleh para ulama kita ya dari Hanzalah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hafaza 'ala salawatil khams, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, ala wudu'iha, wudu'nya sempurna, wa mawaqitiha, waktu salatnya terjaga, wa ruku'iha wa sujudiha, ruku' dan sujudnya juga sempurna, yaraha haqqan lillahi alaihi hurrima 'alan nar. Kalau itu dilihat Allah, itu terlihat pada dirinya dan diamalkan oleh kita dan keluarga kita, maka haqqan lillahi alaihi hurrima 'alan nar, maka Allah berhak bagi Allah untuk mengharamkan dia dari neraka. Nah, kalau kita sudah tahu tugas kita menjaga diri keluarga dari neraka, maka jadikan kita sebagai orang tua yang mendirikan salat. Suami istri yang menjaga salat lebih utama. Anak-anak kita didik dia, kita ajak mereka untuk menjaga salat. Kita jadikan masjid ini tempat hiburan dan kesenangan anak-anak.
kesempatan yang tempat yang menjadikan mereka senang masjid, bukan mall bukan, itu bukanlah menjadi tujuan orang tua, bukan menjadi hal yang penting, bukan tempat-tempat wisata, bukan tempat-tempat yang ada keramaian orang dalam urusan dunia, tapi kita jadikan tempat hiburan anak-anak kita adalah rumah Allah, yang di situ banyak rahmat, yang di situ banyak kebaikan yang Allah turunkan. Jadikan mereka senang dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang patut kita jadikan, yang harus kita tanamkan, yang harus kita tegakkan dalam rumah tangga kita adalah ibadah salat, yang menjadi ibadah yang paling utama dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga menyebutkan di dalam hadis yang lain dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi kita bersabda, man hafadha ala 4 raka'atin qabla adh-dhuhr wa 4 ba'daha haramallahu 'alan nar. Orang yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya, maka Allah haramkan baginya dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain ya, bahwa kalau kita ingin dibangunkan rumah oleh Allah di dalam surga, maka jagalah 10 rakaat dalam sehari semalam kita. 10 rakaat itu merupakan salat-salat yang disunahkan dan dikatakan oleh para ulama adalah salat sunat-sunat yang muakkadah. Ia 2 rakaat sebelum salat fajar, ya, yang mana Rasul mengatakan khairu minad dunya wa ma fiha. Yang kedua 4 rakaat sebelum zuhur, ya, kemudian 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu ada 8, ada 10. Kalau ingin kita 12, maka dijadikan 4 sebelum zuhur dan 4 setelahnya. Maka insya Allah kalau itu kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita, maka kita akan mendapatkan banyak kebaikan yang akan bisa menyelamatkan diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini menjadi bagian ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Di antara indikasi ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan ilmu ini, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena ilmu yang bermanfaat adalah bermanfaat untuk kita dan orang lain. Tidak hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri kita bersama-sama. Semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita mengamalkan apa yang sudah kita pelajari bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.